Ungku Salih menjadi populer karena semua ucapan yang dikatakan oleh beliau pasti menjadi sebuah kenyataan, seperti hal sebuah kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Hujan bom serta peluru di daerah Lubuk Alung, jatuhnya bom di daerah Lubuk Bare, Sungai Sariak Tujuh Koto, dan lainnya, sehingga kejadian demi kejadian menjadi sebuah saksi bagi masyarakat di zaman beliau masih hidup, dan menjadi bukti nyata bahwa beliau bukanlah sekedar sosok ulama ataupun mudah-mudahan lebih banyak mudah-mudahan untuk mempertunjukkan apa kalimat menebus segala itu yang ketiga selanjutnya ada juga narasi koperasi nama negara juga menawar itu memang kewajiban awak mempertahankan ini. Kalau sampai di awak belum tahu atau jalan lain jangan sampai di masa awak asal awak penayuk situ berlondo ikut nak mulut 7 hari di situ pak kau jatuhnya bakari lawa berjatuh hampir dalam pakaian tak ada waktu tu dah umur kami kalau musuh saya berdiri suruh dia siko sudah dia lah aku nak dari buat dia andai macam tu kalau lain kapan kapan tengah jalan dari joko dia lah kita berkait aja deh kami betul joko kecil kan nak tu dulu siapa mama awak Efridah binti Ali Hasan. Ledo anu tahu? Hah? Ledo dah. Dan kedua Mardepi putri binti Cocong. Boleh. Dan ketiga Guswandi Eriko bin Cocong yo. Nang kampe Ipis binti Yuang Enang ya. Yang kelima Zulkifli bin Yuang Enang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Sufi Minang, membuka fakta di balik cerita. Mengupas tentang perjalanan ulama tasawuf yang ada di daerah Sumatera Barat, khususnya perjalanan Syekh Biangku Salih. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang acara perayaan Maulid besar Nabi Mustafa Muhammad SAW yang diadakan di lokasi Koperasi Islam Syekh Ungku Salih, yang mana acara perayaan ini sendiri adalah satu-satunya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang terbesar di Asia. Subhanallah. Namun sebelumnya saya ingatkan dahulu, jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan notifikasi lonceng agar sahabat sufi semua bisa mendapatkan pemberitahuan updatean terbaru dari channel ini. Sahabat Jejak Sufi Minang yang dirahmati Allah, sepanjang sejarah yang telah saya telusuri, acara perayaan Maulid Nabi ini sendiri telah berdiri sejak tahun 50-an dengan beberapa agenda yang terbilang sangat luar biasa. Namun selama acara berlangsung selalu dihiasi dengan baca salawat kepada Nabi besar Mustafa Muhammad SAW. Jejak Sufi Minang dimanapun berada, adapun agenda yang dilakukan ketika perayaan ini sendiri terbilang sangat fantastik dan termegah sepanjang sejarah. Dan apa sajakah isi agenda yang dilakukan pada perayaan acara Maulid ini sendiri? Check it out.
Sahabat jejak Sufi Minang yang dirahmati Allah dimanapun berada, untuk daerah khusus kawasan Kabupaten Padang Pariaman, metode cara untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Mustafa Muhammad SAW memang berbeda dengan daerah lainnya. Namun tetap pada hakikatnya diisi dengan membaca salawat kepada Rasulullah Habibana Muhammad SAW. Lazimnya untuk daerah seputaran Kabupaten Padang Pariaman dan sekitarnya, peringatan perayaan Maulid Nabi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Manyonsong, yang kedua Kanduri, yang keempat Manta. Yang pertama Manyonsong, yang artinya menantikan waktu sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Kanduri, yang artinya waktu kelahiran Habibana Mustafa Muhammad SAW. Yang ketiga Ma'anta, yang artinya mengucapkan selamat tinggal kepada bulan kemuliaan yang akan berlalu, serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga diberikan umur panjang agar bisa bertemu dengan bulan mulia kelahiran penghulu sekalian alam, imam sekalian nabi, ikutan sekalian rasul, Habibana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat jejak Sufi Minang dimanapun berada, acara perayaan Maulid Nabi yang diadakan di seputaran Kabupaten Padang Pariaman sekitarnya biasanya diadakan selama 1 hari 1 malam. Namun berbeda dengan yang diadakan di Koperasi Islam Syekh Ungku Salyah. Acara perayaan Maulid yang diadakan oleh Syekh Ungku Salyah berlangsung selama 7 hari berturut-turut dengan jamuan memotong 7 ekor kerbau. Subhanallah. Dan acara yang diadakan di Koperasi Islam Syekh Ungku Salyah yang langsung dibuka oleh Syekh Ungku Salyah hingga saat ini telah berlangsung dari generasi ke generasi. Hingga saat ini tahun 2023 telah berlangsung lebih dari 70 tahun. Subhanallah. Sepintas jika kita berpikir secara normal, dari mana donatur keuangan yang dikumpulkan dan berapa banyakkah biaya yang dikeluarkan untuk acara ini sendiri, sementara agenda acara berlangsung selama 7 hari 7 malam dengan memotong 7 ekor kerbau, mungkin tidak bisa dibayangkan. Sahabat jejak Sufi Minang dimanapun berada, acara perayaan Maulid Nabi yang diadakan di seputaran Kabupaten Padang Pariaman biasanya diadakan selama 1 hari 1 malam. Namun berbeda dengan yang diadakan di Koperasi Islam Syekh Ungku Salyah. Acara perayaan Maulid yang diadakan oleh Syekh Ungku Salyah berlangsung selama 7 hari berturut-turut dengan jamuan memotong 7 ekor kerbau. Subhanallah. Dan acara yang diadakan di lokasi Koperasi Islam Syekh Ungku Salyah yang langsung dibuka oleh Syekh Ungku Salyah hingga saat ini telah berlangsung dari generasi ke generasi. Hingga saat ini di tahun 2023 telah berlangsung lebih dari 70 tahun. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sepintas jika kita berpikir secara normal, dari mana donatur keuangan yang dikumpulkan dan berapa banyakkah biaya yang dikeluarkan untuk acara ini sendiri, sementara agenda acara berlangsung selama 7 hari 7 malam dengan memotong 7 ekor kerbau, mungkin tidak bisa dibayangkan. Namun di balik itu semua, salah satu keramat Syekh Ungku Salyah, ketika acara berlangsung selalu ada saja kalangan ataupun lapisan masyarakat, khususnya pengagum Syekh Ungku Salyah, yang ikut berpartisipasi dalam memeriahkan acara tersebut, sehingga jamuan untuk umat setiap hari selalu dihidangkan dengan masakan dari daging kerbau untuk acara selama 7 hari berturut-turut, tetap dengan memotong 7 ekor kerbau. Subhanallah. Dengan antusiasnya segenap lapisan masyarakat serta segenap anggota Koperasi Islam Syekh Ungku Salyah untuk kelangsungan acara ini,
adalah salah satu bukti nyata betapa berkarismanya sosok Ungku Saleh di mata masyarakat, bukan hanya dari kalangan para ulama, namun di kalangan masyarakat awam sekalipun. Sosok Ungku Saleh adalah sosok seorang syekh, seorang ulama yang arif bijaksana, sekaligus adalah sosok pejuang kemerdekaan yang sangat berjasa kepada mereka. Meskipun beliau tidak tercatat sebagai sosok pejuang kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat dari sejak zaman penjajahan Belanda hingga akhir hayat beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jasa-jasa beliau dalam segi agama dan negara masih terngiang di telinga mereka, sehingga sejarah kearifan sosok Ungku Saleh diwariskan kepada generasi ke generasi. Sosok Ungku Saleh Kiramai, begitulah panggilan beliau semasa beliau masih hidup. Sementara dari kalangan para ulama, sosok Ungku Saleh berawal dari kata amaliyah ataupun ibadah, karena beliau adalah sosok yang istiqomah yang menjadi panutan bagi kalangan para ulama di masa beliau masih hidup, dengan ibadah serta amalan orang-orang yang soleh yang selalu dijaga dan istiqomahnya beliau dalam menjalani ibadah tersebut. Sementara di mata masyarakat umum, sosok Ungku Saleh menjadi populer karena semua ucapan yang dikatakan oleh beliau pasti menjadi sebuah kenyataan, seperti hal sebuah kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Hujan bom serta peluru di daerah Lubuk Alung, jatuhnya bom di daerah Lubuk Bare, Sungai Sarek, Tujuh Koto, dan lainnya, sehingga kejadian demi kejadian menjadi sebuah saksi bagi masyarakat di zaman beliau masih hidup, dan menjadi bukti nyata bahwa beliau bukanlah sekedar sosok ulama ataupun kiai semata, melainkan seorang sosok wali Allah. Subhanallah. Pun agenda Maulid Akbar terbesar di Asia yang dicetuskan oleh Ungku Saleh menjadi sebuah naskah ataupun ibarat. Yang pertama batang, yang kedua dahan, yang ketiga ranting. Yang pertama batang artinya pusat terbesar, yaitu Koperasi Islam Syekh Ungku Saleh Pasar Panjang, Tujuh Koto, Sungai Sarek sebagai senter. Yang kedua dahan di daerah Pasilaweh Kampung Pondok. Yang ketiga ranting di daerah Asam Pulau. Awak tadi kau mana bayar tak pakai cukup itu kapan jangan. Saya satu way ada. Hanya gue lagi ada. Dalam kaji kan ada. Kalau untuk memutuskan masalah ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Dia ada juga qiyas. Sedangkan wajib dia bisa dipendekkan. Contohnya dalam perjalanan awak dari situ ke Pekanbaru. Sebayang buan pek bayu. Nah wajib wa kunang sunnah. Kalau awak yang nak keteter baca itu dibuat yang lain jalur koperasi. Dari dahulu betul kau dah buat kini ke dah.
itu menumpang gue mudah-mudahan barakan kebijakan gue menumpang kita pada kami insyaallah gue ini mumpung itu di belakang gue amin waktu itu tuh ini itu kan banyak benar kitab nama banyak hal segala macam tuh kalau data sulit tapi kalau data sulit kebijakan gue adalah saya betul kok Jogja di lampu ini tak kias sedangkan wajib itu sedangkan wajib bisa dibebas satu alahannya mulai sembahyang puasa segala macam kuliah bebas satu alahannya dengan catatan tidak akan kasihan awak tapi selain itu tentu yang saya tahu lah puasnya lain sudah pas dan ikat lah makanya sunat dia lah kau kena wajib tadi sekarang balik minta ingat minta lapih nak duka jiji dong itu ingat minta lapih atau balik minta ingat dibuat untuk operasi yang bagi tidak mampu yuk kita bersama mendapat kapal kita balik kabel kita situannya cara ya nah sudah tu kita dah biar itu bagi akan mulai dan tidak nah itu cara akan tetap balik kita buat kepikiran mau tu saya punya kita kapal dah ya aku bagi nilai dua lah mau tinggal doa kapal sejak pun kapal sampai pun aku rasa kurang itu jelas jadi jangan bisa betul itu akan dijaga seorang ulama yang tasawuf kalau ulama yang tasawuf kita jaga tangan insyaallah awak menumpang itu atau itu bagi awak yang melaksanakan kekah pada malam ini mudah-mudahan menjadi ibadah yang mudah-mudahan untuk mempertimbangkan apa kalimat yang menebus segala itu yang ketiga selanjutnya ada juga narasi operasi kau nama Nabi Muhammad jika awak tu memang kewajiban awak mempertahankan ini kalau lepas dari awak tu tahu dunia lain jangan sampai di masa awak pada bau utang awak asal awak penahuk situ menunggu ikut nak mulut 7 hari di situ pak kau jatuhnya bakari jauh berjatuh hampir berjalan pakaian tak ada waktu tu dah umur kami kalau musuh saya berdiri suruh dia siko sudah dia lah aku nak dari gue dia andai macam tu kalau lewat kapan jam di tengah jalan dari joko dia lah kita mungkin ada deh kami macam joko kecil kan nanti tu saya ke mama awak jadi kalau kaji orang bodoh mama itu tutang kamu kan itu iya ini kau penanyang lamangnya kalau padam di zaman awak berarti awak utang kau pada Jawa selesai urusan itu urusan awak dah tapi kalau mami juga besok ada mami juga besok tapi jangan bantu kau memang ni kau abihnya ya ada sibuknya kalau ya itu lah mudah salah untuk yang ketiga ada je penyambungan juga narasinya sampai bulan damai amin nah kita laksanakan pada malam kini kita alhamdulillah dah cukup awak sampai nama serang-serang deh Bismillahirrahmanirrahim. Nah pertamanya Ifridah binti Ali Hasan. Ledo anu tahu? Ledo. Dan kedua Mardepi putri binti Cocong. Boleh. Dan ketiga Guswandi Eriko bin Cocongjo nang kampe Ipis binti Yuang Enang ya nang kelima Zulkifli bin Yuang Enang nang keenam Ikai binti Donek nang ketujuh Abuang bin Donek kan sudah lara kita laksanakan ya mudah-mudahan segala yang kita kada jual ini menjadi baik sallallahu alaihi wasallam.
Ketiga lokasi ini serupa dengan lokasi Koperasi Islam Syekh Ungku Salih yang ada di daerah Tujokoto, Singasari. Dalam arti kata, melakukan hajatan perayaan Maulid Nabi selama 7 hari 7 malam berturut-turut. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Tahun berapakah awal berdirinya Maulid Nabi terbesar di Asia yang diadakan di Koperasi Islam Syekh Ungku Salih di Singasari? Apakah asal mulanya diadakan Maulid 7 hari di Koperasi Islam Syekh Ungku Salih di Pasilawe? Yang ketiga, apakah hikmah yang tersembunyi di balik perayaan Maulid 7 hari Syekh Ungku Salih? Tetap di channel Jejak Sufi Minang mengupas fakta di balik cerita. Yuk.